Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang berhubungan dengan video yang saya upload, tentu dengan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan apa yang saya bahas. Tentu saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudaraku, satu firman Tuhan yang akan mengingatkan kita dalam Alkitab, bahwa ketika kita mengikut Kristus, maka akan ada pengucilan, ada pembunuhan, dan ada kesulitan-kesulitan yang akan diterima oleh orang-orang percaya, dan itu pasti terjadi. Dalam Yohanes 16 ayat 1-3, bahwa orang-orang percaya akan mengalami yang namanya kesulitan. Nah, berkaitan dengan itu, apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita putar di hari ini akan menjadi ukuran jika Pak Menak Menteri Agama memanggil wali kota dan juga bisa membubarkan, bisa menindaklanjuti lebih serius apa yang terjadi di Cilegon, teman-teman. Karena ini adalah intoleransi yang nyata-nyatanya melibatkan pemerintah, dan pemerintah mengikuti keinginan ormas ini, dan ini melukai demokrasi, melukai toleransi yang dipupuk oleh pendiri bangsa. Dan oknum-oknum ini dan ormas ini seenaknya, bukan tanpa diurus, tapi mereka seenaknya, karena di sini kan dari dulu orang Islam. Mereka lupa bahwa ada beberapa orang, bukan beberapa orang, ratusan orang Kristen di sana. Nah, teman-teman, bagaimana videonya? Mari kita simak lengkap. Jangan skip supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Karena ada wawancara dari warga dan juga dari pendeta tersebut, dan bagaimana pengurus panitia perizinan untuk membangun rumah ibadat di sana itu memberikan informasi yang edukatif, yang membuka bahwa apa yang dilakukan oleh ormas-ormas ini dan juga wali kota itu memalukan sekali. Ini dia, teman-teman, videonya. Tempat ini untuk bertemu dengan Pak Wali Kota dalam rangka memberikan pemberitahuan dan informasi dan berkas terkait dengan permohonan kami dalam rangka pembangunan rumah ibadah, yaitu Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Hari ini sudah kami serahkan di kantor ini, seperti itu. Nah, secara khusus soal tentang Gereja HKBP Maranatha Cilegon, tahun ini sudah genap berusia 25 tahun. Tepatnya itu 24 April 1997. Jumlah warga jemaat kita per Desember kemarin 3.903 jiwa. 3.900 jiwa. Dan perlu diketahui, jemaat yang sebanyak itu sampai saat ini masih beribadah ke HKBP Serang. Dan itu yang perlu kami sampaikan, dan ini menjadi alasan utama berdirinya pembangunan gereja di Cilegon, di mana ibadah HKBP di Serang itu per saat ini dipakai 9 kali ibadah. 9 shift, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 19 malam, seperti itu. Jadi kita dibagi slotnya itu, Maranatha itu Cilegon itu dapat jam 8 pagi. Nah, jarak tempuh dari Cilegon yang paling ujung itu di Salira, Anyer, kita tahu 50-an kilometer. Betapa susahnya, sulitnya akomodasi, transportasi, biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaat kita yang notabene belum semua memiliki kendaraan seperti itu. Nah, jadi dan
persoalan yang lebih serius sebenarnya. Ini yang perlu saya sampaikan juga kepada pemerintah, kepada Pak Wali Kota, para pengampu pemerintahan di kota ini, dan juga mungkin kepada saudara-saudara saya yang saya hormati, bapak-bapak, para alim ulama, para kiai, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Persoalan yang sangat serius bagi kami, ketika tidak adanya rumah ibadah ini, maka pembinaan iman, pembinaan rohani, mental spiritualitas tentu tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Kita tahu peribadahan itu sesuai dengan iman percaya kita adalah tempat sentral strategis untuk mencetak anak-anak bangsa yang beriman sesuai dengan agamanya. Dan tentunya juga HKBP sebagai gereja hadir di sana, mendidik warga jemaat itu menjadi warga negara yang baik juga. Nah, artinya dari hati yang paling dalam kami ingin menyampaikan, saya selaku pendeta HKBP di Cilegon ini menyampaikan bahwa kami sangat membutuhkan rumah ibadah ini. Kami sangat membutuhkan berdirinya gereja ini sesuai dengan kondisi yang telah saya sampaikan di atas. Nah, seturut dengan itu, kami mengajukan pendirian gereja ini, dan kami tahu, kami mengerti hukum dan taat hukum. Bagaimana proses pembangunan ini seturut dengan regulasi yang ada, yaitu SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Kami telah mengangkat panitia sebagaimana ada bapak-bapak yang ada di sini. Karenanya hal-hal teknis dan semua proses pengajuan persyaratan telah kami sampaikan kepada panitia. Jadi demikian Bapak yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya J. Manulang sebagai anggota panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon. Agar semua masyarakat dan pemerintah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, kami panitia di sini perlu memberikan suatu penjelasan dengan sebaik-baiknya tentang apa yang sudah kami lakukan di dalam memohon izin kepada masyarakat. Yang pertama, kami mewakili HKBP ini melalui panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon. Kami dapat sampaikan terkait rencana pembangunan HKBP Maranatha Cilegon yang berlokasi di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol. Sampai saat ini masih dalam tahap proses kelengkapan dokumen pengurusan perizinan sesuai dengan SKB 2 Menteri yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan, yang pertama, 112 jemaat sudah divalidasi dari total jemaat 3.903 jiwa atau 856 KK yang tersebar di 8 Kecamatan Kota Cilegon. Yang kedua, dukungan dari 70 warga yang berada di lingkungan Kelurahan Grem telah diajukan permohonan validasi domisili sejak tanggal 21 April 2022 kepada Lurah Grem, Bapak Rahmadi. Namun Lurah tidak berkenan memberikan validasi pengesahan 70 pendukung warga dengan alasan yang belum jelas. Kemudian sebelum kami lanjutkan, kami perlu sampaikan bagaimana kami cara mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang pertama, kami terlebih dahulu memberikan sosialisasi, kemudian kami memberikan surat permohonan kepada masing-masing masyarakat. Nah, buat permohonan masing-masing masyarakat, seperti bentuknya nanti bisa kami sampaikan. Kemudian setelah kami memberikan permohonan kepada masyarakat, dibaca dengan seksama, ya, isinya untuk mendirikan rumah ibadah. Kalau ada mungkin yang beredar di luar,
ya, ada yang beredar di luar untuk membangun gedung serbaguna, itu perlu dipertanyakan. Tapi yang jelas di dalam surat permohonan kami kepada masing-masing masyarakat adalah bentuknya untuk mendirikan rumah ibadah. Setelah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, maka kami meminta KTP, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, ya. Dan setelah itu lengkap, baru kami yang bersangkutan memberikan tanda tangan di atas meterai seperti ini. Ya. Seperti ini. Penting untuk kami informasikan kepada seluruh masyarakat Cilegon perihal kepemilikan tanah HKBP yang rencananya akan dibangun rumah ibadah adalah hasil dari tukar menukar tanah antara HKBP dengan PT Nusaraya Putra Mandiri pada tanggal 8 Oktober 2004. Dan melalui keputusan Wali Kota Cilegon, salah satu syarat dari kesepakatan yaitu bahwa di atas tanah tersebut dapat dibangun tempat ibadah. Kenapa di Gerem itu kita adakan? Saya mengikuti ya, kebetulan saya juga bagian daripada umat Kristen dan saya anggota MKUB di Kota Cilegon. SK Wali Kota atau surat perintah Wali Kota itu tahun 2004 bahwa adakan tukar guling dengan PT Nusaraya. Dulu tanah itu di Statomer Gerem ya, Statomer. Nah tanah itu disuruh untuk tukar guling dengan PT Nusaraya. Nah, kita adakan tukar guling tahun 2004 dengan catatan ada kesepakatan bahwa tanah tersebut bisa dipakai untuk tempat beribadah. Dan sertifikat tanah tersebut pun ada kita pegang, itu atas nama HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Nah, jadi nanti ini saya berikan satu buat bapak-bapak supaya ada dokumentasi dipegang ya, bahwa kita benar-benar serius, bukan mengada-ada. Dan tanah tersebut memang diperuntukkan untuk tempat ibadah. Nah, demikianlah sedikit penjelasan tambahan ya, supaya masyarakat tidak salah persepsi. Kenapa di Gerem? Kami juga tidak menginginkan di sana kalau memang bukan untuk tempat ibadah. Ya, tukar guling itu dari PT Nusaraya memang khusus tempat ibadah. Jadi supaya semua masyarakat mengetahui bahwa itu adalah tukar guling atas perintah Wali Kota Cilegon dan kesepakatan dengan pemerintah Kota Cilegon diperuntukkan untuk tempat ibadah. Maka kita berani, HKBP berani membangun untuk tempat ibadah. Demikian tambahan untuk menguatkan apa yang dikatakan tadi oleh pimpinan Gereja HKBP Maranatha Kota Cilegon. Demikian tambahan dari kami. Dan rame-rame penolakan gereja? Iya Pak. Tahu ya. Kalau Bapak pribadi setuju nggak kalau ada pembangunan gereja di sini? Kalau saya nggak setuju Pak. Setuju ya. Kalau boleh tahu tuh kenapa Pak alasannya Pak? Ya dari dulu kan ini kan Islam. Nah, Banten ini Islam kan. Ya. Nah, Tapi kan ada juga teman-teman yang beragama lain gitu Pak. Dari ada yang Kristen juga. Itu gimana ibadahnya mereka Pak kalau nggak boleh bangun gereja? ya sekarang kan kembali ke kitanya masing-masing Pak. Maksudnya gimana tuh Pak? Iya kalau mau sholat ya kembali ke kita sendiri. Ya maksudnya kalau teman-teman Kristen ini kalau beribadah kan butuh gereja. Tapi kalau nggak diizinin kan nggak bisa bangun mereka gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya mesti dia minta izin dulu sama Pemda setempat. Oh Pemda ya. Ya. Tapi kalau tadi ada beberapa teman yang saya tanya di sini mereka banyak yang nggak setuju dan juga mereka sebenarnya nggak mau berstatement apa-apa. Tapi kalau Bapak ini mau dan kalau Bapak sendiri tidak setuju Pak ya? Kalau saya nggak setuju. Karena di sini mayoritas Islam, Pak. jadi nggak boleh bangun gereja. Oke. Siap. Kalau gitu Pak, terima kasih banyak Pak ya. Pak Selitonga dan Pendeta Marbun. Pendeta Marbun, kita tadi sebelum on cam kita sudah sempat ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya apa permasalahan teman-teman Kristiani di sini. Boleh Pak? Boleh kalau langsung disampaikan, boleh Pak? Oh iya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perihal pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon. Saya mau sampaikan bahwa rumah ibadah ini menjadi satu kebutuhan yang
paling mendasar bagi kami sebagai warga gereja. Mengingat bahwa sampai hari ini sudah 25 tahun kami berdiri di Cilegon, belum memiliki rumah ibadah. Dengan warga jemaat sejumlah 3.903 jiwa. Yang selama ini beribadah itu ke HKBP Serang, di Serang depan alun-alun. Coba kita bayangkan bagaimana mobilisasi jemaat sebanyak itu dari jarak tempuh yang paling jauh, tempat jemaat kita dari Salira sana, ujung Salira sana sekitar 50-an kilometer. 50 km ya? 50 kilometer. Dan itu ribuan orang tadi ya? Ribuan orang. 3.900 itu data per Desember kemarin ya. Nah, artinya pembinaan mental spiritualitas iman menjadi sangat terganggu. Itu kebutuhan kami. Gereja hadir di sana untuk mendidik warga jemaat yang beriman tentunya sesuai dengan agama yang kami anut seperti itu. Iya, saya Pendeta Yeri Patinasarani, dan Tretar Muslim dari Jakarta, ingin menyampaikan keresahan yang sama di hati kami sebagai saudara seiman maupun saudara sebangsa dan setanah air, dan bentuk dukungan dan apresiasi apa yang sudah diperjuangkan. Paling tidak Amang dan Amang Pendeta dan semua di sini tidak sendirian. Masih ada kita yang juga memikirkan, merenungkan, juga berdoa, dan kesempatan ini juga Amang, saya mengajak siapapun untuk menaruh doa dalam hati. Setiap kali teringat ada saudara-saudara, dan kita ini tidak beririsan keras di akar rumput. Kita saudara, kita NKRI. Tapi saya percaya bahwa sebagai satu tubuh kebangsaan, bahwa kita perlu memperhatikan apa yang terjadi di Cilegon ini. Jadi bentuk kami dari Jakarta ini berharap bisa menyemangatkan Pak Pendeta yang ada di sini, yang sudah memberikan kami juga waktu di tengah pelatihan. Terima kasih Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Oke, kalau gitu teman-teman, semoga dengan adanya video ini bisa menjadi kalian jadi tahu bahwa nggak semua teman-teman yang Kristiani itu mudah beribadah ya. Bahkan saudara-saudara di sini harus menempuh jarak jauh hanya untuk beribadah. Semoga dengan video ini, siapa tahu video ini sampai ke Menteri Agama atau otoritas yang lebih tinggi, jadinya gereja di Cilegon segera dibangun ya. Iya. Kami sangat berharap dengan itu. Karena bukan apa-apa, sekarang bensin naik soalnya ya. Jadi agak makin untuk beribadah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Dengan Mas siapa? Mas Oh iya, rahasia, Mas rahasia. Kalau boleh tahu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Mas ini dari kalangan Kristiani ya? Betul. Kristiani. Betul. Bener nggak kalau di sini, di Cilegon ini nggak ada gereja? Tidak ada gereja. Yang resmi tidak ada sama sekali. Tidak ada yang resmi? Tidak ada yang resmi. Ada yang nggak resmi nggak? Sebenarnya ada dulu kan, diam-diam kayak di rumah atau di ruko gitu. Cuman ada juga yang penggerbekan gitu tuh Bang. Ada yang bahkan disuruh tutup paksa. Jadi kita karena ada trauma, mendingan udahlah main aman di Serang aja. Oke, jadi sempat ada tapi diam-diam tapi digerebek. Betul. Oke, jadi kalau ibadah Mas ke Serang. Ke Serang. Berapa lama tuh? Kalau dari rumah sekitar 50 kilo lebih, itu sekitar 1 jaman lah. 1 jam. Oh. Lewat modal tol, bensin. Ya, memang minoritas itu mahal itu ternyata. Gimana nih Bang Yeri? Berarti ini ada umat sampean nih. Mereka sampai 50 kilometer loh. Dan setiap minggu sejam hanya untuk beribadah yang harusnya di kota mereka sendiri bisa. Itu gimana Bang Yeri? Ya, sekali lagi pertama saya menyelamatkan, terus semangat ya Mas. Ya, ikut dalam penderitaan Kristus tuh mulia. Ya, ada mahkota kehidupan yang akan menanti. Ya, jadi Tuhan yang akan membalas uang tol apa semua jerih lelah ya. Itu. Dan kedua, loh kok Anda tetap di sini, itu pertanyaannya.
Iya, Tapi seneng lah, kalau nggak saya nggak ketemu. Iya, ya iya kan? sih, iya, iya. Ekspektasi kita kan nggak ada nih malam-malam gini orang Kristen jalan-jalan di tengah kota ada. Oh, Anda berarti pulang gereja ya? Ini kebetulan hari Minggu itu teman-teman. Pulang gereja berarti? Iya, tadi habis ibadah. Bukan ibadah tapi dari Serang deh. Ya kan. Dulu sempat ada tapi ketahuan warga itu berarti. Ditutup paksa. Itu sebenarnya bukan HKBP tapi gereja lain, denominasi lain, cuman ditutup paksa, Bang. Mohon maaf, saya dengar tutup paksa itu udah setara sabung ayam, tau nggak sih? Kayak misalnya ketahuan warga tutup nih gitu. Maksudnya ini kan orang ibadah bukan judi gitu. Tempat prostitusi Iya, yang digarbat. kenapa ini kayak warga, wah ada orang Kristen nih, kita gerobak, nah bisa gitu. Ya udah, berarti sekali lagi, apakah sesama minoritas ingin menyemangati lagi? Apakah Anda minta semangat kepada Bang Yeri? Ya, kayaknya udah gini-gini aja lah, Bang. Spirit yang luar biasa dari sahabat-sahabat saya. Ya udah kalau gitu Mas, terima kasih. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disajikan dalam tayangan video ini. Kita bisa menyimpulkan bahwa ada kearoganan masyarakat dan juga ormas itu. Dan itu diikuti oleh wali kota yang harusnya memberikan ruang untuk mendudukkan antara Kristiani, khususnya HKBP yang rencana membangun rumah ibadat di sana dengan ormas. Apakah sudah mengikuti peraturan-peraturan yang diatur oleh negara atau wilayah setempat untuk membangun rumah ibadat? Nyata-nyatanya dari pengakuan pengurus pembangunan sudah ada. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari teman-teman dan menjadi hati-hati karena bisa oknum-oknum seperti ini justru memperkeruh kerukunan antar umat beragama. Fungsi FKUB harusnya bukan menjaga kerukunan dengan tidak berdirinya gereja. Kerukunan terjadi ketika antar beragama itu ada di lingkungan. Kalau hanya satu agama, satu rumah ibadat berdiri, itu bukan kerukunan. Ya, kerukunan terjadi karena ada yang berbeda tetapi tetap akur, saling menghargai. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, teman-teman, warga di sini memberikan sebuah respon bahwa di sini kan mayoritasnya atau dulunya Islam semua. Hei kamu, kalau kamu pergi ke daerah-daerah kantong-kantong Kristen yang mayoritas Kristen, kamu kurang jauh mainnya, kamu kurang cerdas berpikir. Kamu hanya melihat di daerah-daerah tertentu, lalu kamu mengatakan di sini daerahnya orang Islam semua. Lalu kamu mengatakan tidak boleh ada gereja atau tidak boleh pembangunan gereja. Ini pemikiranmu yang sempit. Kamu berpikir bahwa di Cilegon itu hanya orang Islam. Ternyata menurut daripada pendeta, ada jemaatnya yang banyak, 3.000-an lebih, dan ada banyak diantaranya di Cilegon. Itu alasan mereka untuk membangun gereja HKBP di Cilegon, karena mereka terlalu jauh ke gereja pusat untuk beribadah. Ya. Jadi apa yang kamu pahami itu terlalu sempit dan terlalu memalukan. Nah, yang kedua teman-teman. Kepada wali kota dan ormas ini, semoga Pak Menak mengambil langkah yang memberi efek jera. Karena bukan hanya di Cilegon, di beberapa daerah sudah terjadi. Sebenarnya, kalau sudah wali kota dan itu berhubungan dengan pemerintah, harus membuka ruang bagi masyarakat untuk menjelaskan duduk masalah dan memberi keputusan yang memberikan efek kerukunan antar umat beragama. Bukan malah ikut tanda tangan mendukung ormas ini. Dan saya berkata, sudah tiba saatnya ormas di Cilegon ini diberikan efek jera oleh pemerintah. Karena mereka bukan menghargai, malah memalukan. Ya. Yang seterusnya, teman-teman, yang ketiga, mendiri rumah ibadah sulit. Bahkan sudah diurus. Tetapi pemerintah memberikan ruang bagi kafe-kafe atau pijat-pijat plus-plus. Ini namanya keterbalikan. Ada orang yang mau membina kerohanian, spiritual, dan moral, tapi di saat yang sama itu ditolak dan mendirikan dan memberi izin kepada kafe-kafe atau pijat plus-plus. Kata oknum dari Cokro TV sih, jangan-jangan ikut mengambil bagian di dalamnya untuk plus-plus. Nah, keempat teman-teman,
Pihak dari gereja, pihak dari pengurus panitia pembangunan sudah mengurus dan jelas tadi dikatakan. Tetapi Anda begitu arogan, ormasmu begitu arogan, kalian begitu beragamis, tapi memalukan sekali. Kalian begitu merasa dekat dengan Tuhan, tapi di saat yang sama kalian menolak orang lain untuk dekat dengan Tuhan. Artinya kalian sangat memalukan. Jadi sudah tiba saatnya untuk Pak Menak dan pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap wali kota dan juga ormas seperti ini. Sebaiknya nggak usah ada ormas-ormas dah. Karena seringkali ormas ini berkedok, lalu memaksa orang lain, lalu menghukum orang lain, lalu melarang orang lain. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita telusuri pendiri bangsa ini, bahwa bangsa ini didirikan oleh orang-orang yang berlatar belakang agama yang berbeda. Kita berdiri di tengah-tengah keberbedaan, dan disinilah kita memupuk toleransi, bukan intoleran oleh oknum-oknum kecil seperti ormas ini. Memalukan. Nah, bayangkan kalau teman-teman berada di daerah mayoritas Kristen dan diperlakukan hal yang sama. Untung saja tidak diperlakukan begitu, diberi ruang untuk teman-teman. Anda harus belajar dari orang-orang itu. NTT, Papua, dan segala macam. Mereka membuka ruang untuk teman-teman beribadah. Bayangin kalau Anda di Papua, ada Islam di sana 100 orang. Lalu disuruh untuk sholat aja ke Jawa. Tapi mereka tidak melakukan, karena mereka menghargai, menghormati kalian beragama Islam. Tapi kalian tidak memberikan teladan. Kalian mundur jauh sekali ke belakang moralitas dan pemahamannya untuk menjaga toleransi di bangsa ini. Ya, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, ini video supaya banyak orang yang dicerdaskan. Jangan kamu merasa dekat dengan Tuhan tetapi buta dengan sesamamu. Ya, sampai sini saya teman-teman. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Tapi inilah ungkapan hati dari seorang yang mengasihi bangsa ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Bye-bye.